Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program untuk menghitung luas dan keliling bangun datar. Nah, program saya ini menggunakan konsep Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa Python dan dengan menggunakan contoh hanya dua bangun datar, yaitu persegi dan lingkaran. Kenapa hanya menggunakan dua bangun datar? Karena saya rasa dua bangun datar tersebut dapat mewakili perhitungan seluruh bangun datar. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuat algoritma untuk program kita. Di sini saya mengambil contoh grup algoritma menghitung luas dan keliling dari lingkaran. Kita lihat di sini, kita lihat program dimulai dari start. Setelah itu masukkan jari-jari yang kita simbolkan dengan R, kemudian masukkan nilai Pi yaitu sama dengan 3,14. Kenapa tidak kita menggunakan nilai Pi 3,14? Karena di program kita nanti kita tidak menggunakan import math untuk menghemat memori. Apakah kemudian kita pilih apakah kita akan menghitung luas atau keliling? Jika kita menghitung luas, kita masukkan ke rumusnya itu 3,14 dikali R kuadrat. Dan jika kita masukkan keliling, kita masukkan rumusnya 2 kali 3,14 dikali R kuadrat. Nah, setelah itu kita print hasil dari masing-masing antara luas dan keliling dan program selesai. Nanti di program kita akan menggunakan metode while true untuk melooping, dan jika kita selesai programnya akan kembali ke bentuk awal atau ke permulaan. Nah, selanjutnya kita akan langsung praktek menggunakan Visual Studio Code. Kita lihat, kita menggunakan ini, kita share Visual Studio Code. Nah, pertama-tama kita buat dulu judul program kita, yaitu menghitung luas bangun datar. Kemudian karena kita menggunakan konsep Object Oriented Programming, kita buat kelasnya, yaitu keyword untuk mendefinisikan sebuah kelas. Nah, tentu saja kelas yang kita ingin masukkan yaitu bangun datar. Kemudian kita buat def luas. Karena kita akan mencari nilai luas, kita gunakan self, keyword self. Keyword self adalah metode. Itu metode yang akan digunakan untuk menyatakan metode. Adalah metode yang digunakan untuk menyatakan metode dari kelas yang kita berikan nanti. Selanjutnya kita buat pas. Pas ini itu adalah suatu kelas yang belum kita implementasikan secara nyata. Nah, dengan kata lain itu akan mengkonstruksi sebuah looping. Pas. Buat di sini pas. Pas. Selanjutnya df-kan keliling. Kembali menggunakan keyword self. Nah, jangan lupa kita gunakan titik dua. Selanjutnya pas. Pas. Nah, kita buat lagi kelas. Kita buat subkelasnya yaitu persegi. Persegi. Kemudian bangun datar. Selanjutnya kita buat
def init. Nah, init ini adalah suatu metode yang akan dieksekusi nantinya saat menginstansiasi objek. Nah, biasanya digunakan untuk mengisi variabel-variabel awal ya, init ini. Selanjutnya kita buat init dalam bentuk, kita gunakan lagi keyword self, kemudian cc, karena yang akan dimasukkan inputnya itu berupa cc. Selanjutnya kita buat self cc sama dengan cc. Kita buat def-nya lagi, def berupa luasan dari persegi itu yang akan kita cari menggunakan cell, kemudian return, sebuah metode yang akan digunakan nanti untuk memanggil kelas utama sehingga dapat dipanggilkan self dot cc, karena rumus dari luasan persegi itu adalah sisi kali sisi, kita buat self sisi kali sisi ya kan. Self sisi kali sisi gitu. Nah, selanjutnya kita buat juga kelilingnya. Nah, kelilingnya itu return. Kita buat juga return untuk memanggil fungsi kelas yang pertama, kelas yang utama. Return rumus dari keliling persegi adalah 4 kali sisi. 4 berarti 4 dikali self dot sisi. Oke. Nah, untuk kelas lingkaran kita lihat itu menghemat waktu. Lanjutkan untuk membuat lingkaran, kelas lingkarannya sama seperti kelas pada persegi tadi, di mana kelas pada lingkaran, subkelas pada subkelasnya itu berupa lingkaran, kelasnya itu bangun datar, def init self jari-jari, karena yang akan di input itu adalah jari-jarinya. Nah, untuk def kemudian def luas self, karena yang akan kita hitung itu luasannya, return 3,14 dikali self jari-jari dikali self jari-jari, itu karena merupakan rumus dari luasan lingkaran. Nah, perlu kita return untuk memanggil kelas yang awal, untuk memanggil program yang sebelumnya. Kemudian ada def keliling dengan keyword self lagi, kemudian return 2 kali 3,14 dikali self dot jari-jari underscore jari. Nah, itu merupakan rumus dari keliling lingkaran. Selanjutnya kita menggunakan main program, comment main program. Kita buat batasannya supaya lebih enak dilihat code kita. Kita buat print. Kita akan masukkan itu berupa tanda strip saja, tanda kurang saja ya. Sebanyak 50 cukup sih, 50. Nah, selanjutnya kita menggunakan while true untuk mempersingkatnya. Saya langsung buat. Yang terakhir bagian menggunakan while true sudah saya buat code-nya, tinggal terlihat di sini. Kita akan baca while true, kita akan pilihan yaitu berupa
tipe data integer, inputnya itu pilih bangun datar yang akan dihitung, kita pilih kalau N1 itu persegi dan N2 itu lingkaran, tinggal kita pilih masukkan nilai pilihan, kita akan pilih satu atau dua, kemudian if pilihan satu sisi sama dengan float, tipe data float, karena kita akan berupa bilangan yang berkoma, kita input, masukkan panjang sisi dari persegi, persegi sama dengan persegi sisi. Nah, print luas persegi, karena sudah didapatkan luasan persegi tadi dari rumus yang telah ada di atas. Kemudian persegi, luas, lagi, kemudian print keliling persegi. Itu kita sudah dapatkan rumusnya tadi di atas. Kemudian print tanda kurang sebanyak 50 kali. Itu untuk memisahkan jarak antar perintah. Sehingga code kita akan nyaman dilihat. Kemudian elif, pilihan 2 itu jari-jari, itu berupa lingkaran kan. Karena program yang kedua itu berupa lingkaran tadi. Kemudian tipe datanya float, inputnya masukkan nilai jari-jari, kemudian ada lingkaran, lingkaran, jari-jari, kita print kan, setelah dapat luasan lingkaran kita print, luas lingkaran sama dengan apa, kemudian print keliling lingkaran sama dengan apa, didapat tadi rumusnya di atas, sudah kita buat tadi di sini, di subclassnya ini. Nah, else, dan jika pilihannya tidak ada, kita misalnya kita masukkan angka 3 atau 4 itu tidak ada, maka secara otomatis program itu akan membuat kata-kata pilihan tidak valid. Kita akan tes programnya, kita runkan, run debugging. Nah, contohnya kita lihat sekarang. Kita ingin pilih lingkaran dulu, masukkan jari-jarinya, kita hitung 5 saja, 5. Didapati hasil dari luas lingkarannya itu 78,5, keliling lingkarannya itu 31,4, karena menggunakan tipe data float itu panjang sekali. Kemudian contoh yang kedua itu persegi ya kan, kita pilih yang satunya persegi, kemudian panjang sisinya itu kita buat 4. Nah, kita dapati luas dari persegi itu adalah 16 dan keliling perseginya juga 16. Nah, berarti program yang kita buat telah berhasil. Oke, sekian presentasi saya mengenai program membuat menghitung luas dan keliling dari bangun datar menggunakan konsep object oriented programming, di mana yang perlu kita highlight tadi itu adalah penggunaan kelas, yaitu berupa sebutan untuk mendefinisikan sebuah kelas. Kelas tadi ini digunakan untuk mengisi variabel dengan nilai awal atribut yang dimiliki oleh objek. Nah, itu yang penting tadi. Kelas init, kemudian ada pass, suatu kelas yang belum kita implementasikan. Itu dia akan mengkonstruksi sebuah looping. Kemudian ada self, tadi keyword self itu metode yang akan dinyatakan sebagai metode. Nah, mungkin hanya sekian video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore.